Dah, silakan. Oke deh, iya ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Pak Teddy, waduh ini alhamdulillah nih ada hari libur ya. Susah juga ini ngambil ancang-ancang. Mau promo jauh-jauh catatannya adalah dikabari seminggu sebelum hari H ya. Tapi insya Allah niat kita mau belajar itu apapun bisa dilampaui lah ya. Ya, teman-teman yang sudah hadir, terima kasih teman-teman guru. Ini baik ada yang dari Bandung, dari Bogor, tadi katanya ada yang dari mana tadi? Makassar ya kan? Makassar. Acara ini di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Lia dari Sekolah Alam. Jadi ceritanya ini adalah bincang buku ya, bincang buku terkait buku nasihat diri yang keempat untuk para pembelajar. Nah, ini kita langsung belajar dari sumbernya dari Pak Teddy. Kok saya jadi lupa nih Pak Teddy Prasetyawan. Prasetyawan teh saha? Prasetyawan. Jangan digabung dong nama saya. Musim orang Minang tuh digabung-gabung Pak biasanya Pak. Iya benar. Ya. Tapi aku bukan orang Minang. Oh bukan ya? Bukan. Ya? Saya menantunya orang Minang, Sumandu saya. Oh gitu, ya. Nah, baik, setelah sebulan yang lalu itu kita bedah buku tentang alasan di balik penulisan buku ini ya, Pak Teddy. Ini buku keempat. Ini kenapa saya jadi loncat ya ke buku keempat? Tapi yang lain udah dibaca sih. Jadi yang masih baru fresh ini yang sudah dibaca. Nah, hari ini kita akan khusus membahas tentang adab terhadap guru nih Pak Teddy. Di sini kan kalau saya lihat ada beberapa bab ya. Ini penulisannya kan Pak Teddy tuh membuatnya bukan khusus terhadap guru, khusus tentang proses belajar gitu ya. Nah, itu pasti ada alasannya tersendiri, rahasia di balik menulisnya Pak Teddy gitu ya. Nah, kalau saya lihat beberapa bab ini ya saya penasaran nih dari yang di guru tabir ilmu di bagian poin 31. Nah, boleh nggak kira-kira maksud dari Pak Teddy menuliskan tentang guru itu ada tabir ilmu. Kenapa disebut tabir gitu? Nah, ini halaman 145 ya, agak di belakang. Jadi kalau dibaca artikelnya tuh loncat saya memang Pak. Kalau saya coba inget-inget ya, kejadiannya tuh sering begini kan. Jadi kita kalau belajar atau kalau saya mengamati orang belajar gitu ya, itu di zaman sekarang tuh suka pilih-pilih gitu kan. Misalnya, wah asik nih orangnya nggak seru, misalnya gitu ya, atau wah kurang atraktif misalnya gitu ya. Sehingga kadang-kadang menghambat kita untuk belajar lebih lanjut, padahal jangan-jangan beliaunya punya ilmu yang kita butuhkan gitu. Nah, cuman ilmu yang kita butuhkan itu jadi tertutup oleh sosoknya yang mungkin nggak cocok sama selera kita. Nah, itu nanti dibahas di dalam artikel ini. Jadi itu tabir ilmu yang kedua sebenarnya ya. Guru sebagai tabir ilmu itu bisa begitu. Bisa ya, berpotensi bisa begitu. Padahal kalau di artikel yang lain ya sikap seperti tadi kan sebenarnya kerugian buat kita, karena mungkin tadi ya, mungkin ada orang-orang yang punya ilmu yang kita butuhkan yang secara sosok itu mungkin nggak sesuai selera kita, padahal ilmunya kita butuh gitu. Dan udah banyak lah ya kisah-kisah yang kita dengar. Kalau di Quran sendiri, menurut saya kisah tentang pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir itu menariknya kan di situ ya. Menariknya kan di situ. Jadi ya Nabi Khidir itu bahkan kalau kata Ustaz Salim itu tidak disebutkan namanya, jadi bisa dibilang itu semacam no one gitu ya, sengaja tidak disebutkan karena justru ingin dianggap sebagai no one gitu, bukan siapa-siapalah gitu.
Jadi secara sosok tuh mungkin kalau zaman sekarang ya, sosok orang itu mungkin jelas tidak tenar, misalnya gitu ya, jelas tidak kece atau tidak motivasional ya kalau bicara gitu. Bahkan mungkin nggak pakai ice breaking kalau ngajar gitu. Datar. Iya, datar kalau ngomong. Tapi di baliknya ada ilmu lah. Sosok yang seperti itu kadang-kadang jadi tabir dari ilmu. Jadi kita nggak bisa dapetin karena kebetulan sosoknya aja. Tidak bisa dapatkan ilmunya maksudnya. Iya, betul. Karena untuk dapetin ilmunya ya kita harus menyingkirkan gambaran guru favorit itu. Oh. Jadi gambaran kita kan kita bersikap begitu karena ada gambaran guru favorit kan. Iya. Ya kan. Nah, gambaran guru favorit itu tanpa disadari menjadi pembanding dengan si sosok yang beliau ini yang kemungkinan punya ilmu ini. Nah, problemnya kan sebenarnya di sosok guru ideal favorit kita itu kan problemnya. Kalau kita singkirkan itu, maka kita bisa melihat melampaui ya sosoknya. Kita bisa masuk ke dalam si ilmunya gitu. Dan sikap ini ya merugikan sekali karena akan sangat banyak ya kalau dipikir-pikir ya. Misalnya ya kalau saya ingat zaman saya di kampus. Ada mungkin kalau dibilang sosok guru ideal dalam arti high profile itu mungkin yang nanti someday mungkin browsing namanya Pak Profesor Jamaluddin Ancok ya. Oh itu high profile lah ya, maksudnya secara keilmuan sangat mendalam ya. Dia kalau ngajar wah atraktif banget gitu ya. Pengalamannya luar biasa, pokoknya disegani di mana-mana lah gitu ya. Jadi kalau ikut kuliahnya dia tuh pasti beliau tuh kita pasti akan amazed lah gitu ya. Istilahnya mungkin berbatuknya aja kita dapat pelajaran lah, mungkin begitu ya. Karena sosoknya udah high profile. Bisa dimodel batuknya. Iya, tapi masalahnya kan jumlah yang begitu nggak banyak. Jauh lebih banyak ahli-ahli dosen-dosen saya yang nggak menarik kalau ngajar. Yang ya sosoknya cara ngajar itu nggak menarik, tapi jelas di dalam diri beliau tuh ada ilmunya gitu. Nah kalau kita tadi ya tertutupi oleh sosok ideal dalam pikiran kita, otomatis nggak bisa dapat ilmunya. Nah yang kedua di sisi lain nih, sisi lain adalah kebetulan kita dapat guru yang tadi high profile, yang enak banget, cocok banget. Jadi kita betul-betul menggemari lah. Nah seringkali sosok yang seperti ini membuat kita merasa cukup. Udah belajarnya sama dia aja gitu. Udah cukup sampai di sini karena saya ngerti banget nih gitu. Sehingga nggak pengen belajar lebih lanjut, padahal jangan-jangan ilmu yang dititipkan kepada beliau untuk diajarkan ke kita itu baru ilmu pengantar gitu. Iya kan? Tapi karena saking senengnya kita sama beliau, jadi kita berhenti, nggak nyari yang lain gitu ya, nggak bertanya bahkan karena duduk aja udah nikmat gitu kan. Kan ada ya guru yang saking serunya, iya kan kita duduk aja udah nikmat gitu. Nah ini berbahaya juga sebenarnya. Artinya kita merasa cukup dengan kepuasan apa ya Pak Teddy ya? Ya kepuasan sementara itu ya. Jadi tabir ilmu tuh dua sisi itu ya. Kalau pas gurunya enak itu menabiri kita dari ilmu selanjutnya karena kita merasa cukup gitu belajar dari beliau aja. Atau kita bahkan merasa cukup dengan hadir di majelisnya aja, nggak perlu nyatet, nggak perlu nandain misalnya itu apa namanya tadi yang disebutin apa sih bukunya misalnya gitu. Kita nggak perlu merasa itu karena ya dengerin aja udah enak gitu kan. Nah, tapi di sisi yang lain karena sosoknya beliau itu kurang atraktif, kita jadi nggak pengen belajar gitu. Padahal ya jangan-jangan ada yang bisa kita pelajari. Karena gini nih Pak Teddy, kan Pak Teddy tulis gini ya, yang tadi kemungkinan yang pertama itu, kalau di sini ditulisnya kemungkinan kedua. Belajar dari seseorang yang tidak sempurna. Bahkan ia memiliki kekurangan yang signifikan, yang mungkin kita ketahui belakangan tuh. Buat itu kita merasa ilmu yang ia ajarkan tidak ada gunanya. Nah, terus menariknya nih ada percakapan si Teddy nih mestinya. Atau saya lah ya. Toh ilmu itu tidak mengubah dirinya, tak membantu jadi sempurna. Lalu untuk apa kita belajar dari dia? Itu gimana? Kayaknya saya sering loh kayak gitu. Nah itu problemnya. Jadi
kita suka nyampur antara ilmu sama orangnya gitu. Ya kan suka kita campurin jadi satu. Padahal bisa jadi ilmunya bermanfaat meskipun orangnya itu ya tadi ya entah punya kekurangan, bahkan kekurangan yang sangat signifikan. Contoh sederhana lah ya. Di kampus saya psikologi itu justru banyak dosen yang nggak psikologis. Jadi ya ketika suka bercanda, ini masa dosen psikologi kayak gini, misalnya gitu kan. Ya. Menyikapinya gimana tuh Pak Teddy? Nah, gini, soalnya buku ini ditulis buat para pembelajar ya. Ini bukan ditulis untuk para guru. Kalau dalam konteks dia mau ngajar, itu yang lagi diusahakan untuk jadi buku sequelnya. Nah, ini Hillary rajin sekali loh. Hai Mbak Hillary. Iya, Mbak Hillary luar biasa. Mas Teddy mulai rajin, amin. Mantap. Ini baru SMA loh Bu Nasiti. Ya, itu dia, saya ngikutin pasti ada Mbak Hillary ini. Iya, saya SMA masih pacaran kayaknya dulu. Putusin lagi. Diputusin lagi. Oke, jadi ini kan buku buat para pembelajar. Jadi buat kita sebagai pembelajarnya. Kalau mau dapat ilmu ya mesti menyingkirkan itu, ya menyingkirkan bahwa yang membawa itu mungkin nggak sempurna, yang membawa itu punya kekurangan. Kalau mau dapetin ilmunya gitu. Kalau mau dapetin ilmunya. Nah, soalnya ya tadi itu banyak ya contoh di balik lagi ya, ini banyak kisah saya di kampus. Buat lulus misalnya saya perlu belajar statistik gitu ya. Tapi seingat saya dosen statistik tuh nggak ada yang seru. Dan nggak ada yang, mungkin di kampus lain ada ya, tapi kebetulan waktu pada masa saya dulu tuh nggak ada yang seru dan nggak kayak orang psikologi gitu, sosok psikologi pada umumnya. Nah itu kan jadi tabir ya, jadi tabir buat kita untuk mendapatkan ilmu. Padahal kalau dipisahkan, ilmunya ya tetap ilmu yang bermanfaat. Kebetulan yang menyampaikan kepada kita misalnya tadi gayanya boring gitu kan, dan lain sebagainya lah gitu. Ini agak challenging sih, agak menerapkannya agak sulit ya. Kalau dalam konteks yang lebih umum misalnya kayak ya udah dewasa begini ya, kita ikut training gitu kadang-kadang. Mungkin saya belum ngerasain karena saya masih agak muda ya. Tapi saya ngelihat orang yang udah lebih tua misalnya usianya hampir 50, posisinya VP atau direktur gitu ya, terus ikut training, kebetulan trainernya muda gitu. Nah itu kadang-kadang suka jadi tabir tuh, masa anak kecil begini ngajarin kita sih. Nah itu loh, ya kan? Iya. Itu padahal mungkin ilmunya benar, ilmunya ya memang diambil dari riset dan segala macamnya gitu ya. Kebetulan sosoknya nggak meyakinkan buat saya gitu. Nah ini kan jadi tabir akhirnya, menabiri saya dari kemungkinan untuk dapat ilmu gitu. Oke, karena di sini Pak Teddy kan melanjutkan di ujungnya ya. Teruslah berjalan, sadarilah bahwa guru hanyalah jalan bagi ilmu, bukan ilmu itu sendiri, gitu ya Pak? Ya betul. Jadi problemnya adalah kita butuh ilmunya, tapi ilmu tuh selalu butuh media. Iya kan? Harus ada gurunya. Apakah gurunya bentuknya ketemu langsung atau lewat tulisan gitu ya? Kan harus sama medianya. Nggak bisa ilmu tuh datang sendiri. Nah, ada namanya ilmu laduni katanya begitu ya, datang sendiri. Tapi itu kan perlu usaha spiritual. Kebanyakan ilmu di dunia ini kan datang lewat guru, pasti ada yang ngajari. Walaupun dalam bentuk tulisan ya? Ya tulisan, ya kan berarti ada yang nulis gitu. Ada yang harus nulis. Gitu. Jadi, nah, iya jadi medianya itu yang kita nggak bisa. Nah ini ada di artikel lain sebenarnya bahwa yang jasa dari seorang guru yang nggak pernah kita bisa balas itu adalah jasa udah menjadi pipa buat ilmu itu loh. Sudah menjadi jalan. Iya. Saya misalnya nggak pernah ingat siapa guru SD yang ngajarin saya baca. Saya nggak ingat, terus terang saya nggak ingat. Tapi yang jelas kalau tanpa beliau, siapapun beliau itu ya, kan nggak mungkin saya bisa nulis buku ini kan? Iyalah. Iya kan? Padahal jasanya beliau cuman ya tanda kutip ya cuman sepotong itu ngajarin saya baca. Gitu. Dia nggak ngajari saya psikologi, dia nggak ngajari saya yang lain, hanya mengajari saya baca di kelas 1 SD.
Bahkan namanya pun saya lupa. Tapi tanpa itu, tanpa beliau, nggak mungkin ini lahir gitu. Nggak mungkin kita ketemu di sore hari ini. Ya, jadi jangan sampai kekurangan dari guru ini justru menjadi tabir tuh menjadi penghalang ya. Kita Ya, jadi belajar penghalang. ya gitu. Tapi Pak Teddy ini menariknya gini. Katakan yang tadi disampaikan itu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dunia lah ya. Kalau misalkan berkaitan dengan nilai-nilai, dengan akhlak gitu kan, apakah apa namanya itu perlu kita perhatikan juga atau bagaimana Pak Teddy? Nah, ini yang jadi apa? Jadi perdebatan mungkin ya. Pernah ada satu bahasan bagus kan. Kalau mau belajar misalnya nih kehidupan yang Islam itu belajarnya ke Jepang. Kok bisa? Ya toilet paling bersih di situ. Iya. Misalnya mobil paling rapi di situ, nggak di sana kagak ada orang yang lawan arus, di sini jilbaban jenggotan lawan arus membahayakan hidup orang lain. Nggak peduli gitu. Kan masalahnya dengan melawan arus itu yang saya suka gemes adalah itu bukan urusan dia dengan dirinya sendiri ya. Kalau dia kecelakaan terus dia itu kan masalahnya itu bisa mengganggu orang, mencelakakan orang gitu. Nah, jadi ya betul kalau kita mau belajar mengejawantahkan nilai-nilai Islami di masyarakat, ada bagusnya juga kita belajar ke negara yang nggak ngerti secara apa namanya dalil, tetapi perilakunya sangat layak untuk dipelajari. Karena kalau kita belajarnya di Indonesia, malah susah nyarinya. Trotoar buat parkir motor, ya kan? Panah jalan dilewatin gitu kan. Kalau kita ngurus dokumen kok ya nggak bisa tenang gitu, pasti ada kode-kode buat ngasih amplop misalnya gitu. Di Indonesia tuh susah tuh. Iya. Kan susah. Kalau di negara tertentu bahkan kalau kita hanya ikut ke pelayanan publik, paling banter kita cukup perlu bilang terima kasih atas pelayanannya atau thank you for your service. Paling banter begitu udah selesai. Di sini tuh ada kode-kode gitu kadang-kadang. Menempel-nempel gitu. Jadi nah itu sih. Jadi balik lagi kita mesti memisahkan antara ilmu dengan orangnya gitu ya. Dan ilmu itu bisa jadi sangat spesifik ya. Tadi ya kita belajar soal tadi ya ke negara yang rapi tadi ya soal kerapian itu. Kita nggak belajar hal-hal lain yang memang misalnya nggak kita perlukan. Ya. Orang Jepang tuh rapi tapi suka mabok misalnya. Ya kan bagian itunya kita nggak perlu kan. Gitu. Tapi bagian gimana jalannya kok bersih amat ya. Yang nggak usah ke Jepang nih Bu, ke Thailand aja coba deh. Thailand tuh jauh lebih bersih daripada Jakarta kan? Sepertinya ya, Pak Teddy. Iya, saya kagum dan di Thailand tuh nggak ada orang nyalain klakson sembarangan. Karena saking teraturnya gitu. Teratur, kecepatan mobil di tol itu stabil gitu, nggak ngebut. Saya juga heran dan bersihnya itu yang saya heran sih. Bersihnya itu ya tetap lebih bagus daripada di Jakarta sih. Nggak tahu itu apakah cuman waktu itu kan saya ke Bangkok, ke Pattaya gitu ya kayak. Tapi Bangkok Pattaya kan ibu kota ya, jadi harusnya agak bisa dibandingkan lah dengan sini. Artinya contoh negara kita juga bisa belajar dari negara-negara yang memang justru tidak memiliki aman keislaman ya. Ini mungkin ada kaitannya dengan yang bab 15 poin di halaman berapa ini? 68 ya Pak Teddy ya. Ini kenapa Pak Teddy memisahkan nih antara guru tabir ilmu dengan bersabar pada guru poinnya. Di sini kan ya. Ya, gimana Bu? Ada hubungannya nih Pak Teddy. Ini sebenarnya artikel-artikel kan terpisah ya, terpisah. Nggak ini sih, nggak net, belum didasarkan pada urutan harus 1 nomor 2 gitu. Jadi Nasihat Hidup kan didesain sebagai sebuah buku yang bisa dibaca dari mana aja dan tidak harus dihabiskan. Tidak harus dihabiskan atau tidak harus dihabiskan sekaligus gitu. Bisa jadi kita perlu satu artikel sekarang, bisa jadi kita perlu satu artikel lagi someday gitu ya. Itu buku jenis itu ya, bukan buku yang berurutan yang kronologis gitu.
Nah, tapi kalau dilihat tadi nyambung kepada bahasan ini ya, bersabar pada guru itu. Apa ya, ini yang tadi saya kutip tentang itu ya, tentang pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir yang sepengetahuan saya itu bermula dari ketika ditanya ya, ketika Nabi Musa ditanya siapa orang yang paling hebat, paling berilmu, lalu menjawab diri saya gitu ya. Dan itu sebuah jawaban yang wajar karena bukan kesombongan dalam arti yang songong gitu ya, kalau menurut saya sih. Itu mungkin kewajaran gitu. Sama kayak gini lah, di kampus itu ya hanya ada satu profesor gitu kebetulan. Belum ada profesor yang lain. Tanya siapa yang paling pintar nih? Ya siapa lagi kan gitu kan. Iya, wajar dong ya kan. Gitu. Padahal di luar masih banyak gitu ya, kebetulan di situ ada yang profesor cuma satu. Nah, kemudian diperintahkan untuk belajar dalam sebuah perjalanan, ternyata dipertemukan pada orang yang lowan. Nah, saya suka bertanya-tanya gitu, kenapa kisah ini ada kan gitu ya? Kenapa kisah ini ada di sini? Ya sepertinya karena diperlukan untuk ngajarin kita, karena ada satu titik di mana pas kita berhasil, kita dianggap hebat itu, balik lagi kita tertutupi ya dengan kemungkinan ilmu-ilmu lain. Pas kita bagus, jago, itu tertutupi dengan kemungkinan ilmu-ilmu lain. Nah, padahal ya tadi ada banyak ilmu yang bisa jadi dititipkan oleh seseorang yang sangat bukan low profile lagi, tapi tidak dikenal gitu ya. Low profile kan rendah hati gitu ya. Ini bisa jadi orangnya ini tidak dikenal gitu, tapi mungkin aja sangat dititipi ilmu yang sangat berharga gitu kan. Iya. Nah, tantangannya untuk belajar dengan orang tersebut adalah kesabaran. Karena orang itu kemungkinan nggak menguasai metode pengajaran. Ya kan? Misalnya nih, beda dengan Bu Nastiti atau siapa yang profesional ya, mau bikin materi itu didesain dulu, berapa kali pertemuan. Mas Aji lah, bukan saya. Loh enggak, kalau bikin sekolah tuh loh Bu, ada kurikulumnya. Itu kan profesional teacher kan begitu. Nah, tapi kalau kita belajar pada orang seperti beliau Nabi Khidir ini, kan kemungkinan beliau bukan orang itu ya, bukan orang yang tadi menguasai metode pembelajaran gitu ya. Jadi bisa mendesain, oh durasi ketemuannya cuma 1 jam, berarti didesain 10 menit pertama ngapain. Mungkin bukan begitu. Gitu. Jadi kita yang mesti bersabar gitu ya, dan bahkan mencari-cari gitu ya. Ini di mana nih, apa ilmunya kan gitu kan, bisa jadi kita yang mesti bersabar. Gitu. Ya sekali lagi karena buku ini diniatkannya untuk membelajar. Oke, artinya buku ini bukan diniatkan untuk ini loh, kalau saya jadi guru misalkan gitu, lu nggak boleh ngeritik gue. Nah, kan itu lain cerita. Jadi bukan pembenaran ya, bukan pembenaran bagi guru. Bukan. Khawatir. Iya. Di sini kan Pak Teddy juga nulis nih, bagi para pembelajar yang fakir ilmu dan masih tertahan kebodohannya, sungguh banyak tabiat guru yang sulit dicerna, sulit dicerna. Begitu ya Pak ya? Iya, betul. Tapi ya, itu kan sepertinya Allah berikan ujian ya kepada kita ya. Iya, betul. Soalnya ya kaitan sama bahasan kita sebelumnya sih Bu Nastiti. Mungkin ingat yang soal itu ya, Pak, tahapan-tahapan ilmu itu ya. Oh iya. Kalau cuman tahapan pengetahuan, mungkin di zaman sekarang ini udah nggak ada batasan lah aksesnya gitu ya. Nah, cuman masalahnya ilmu itu baru bermanfaat ketika jadi amalan kan gitu ya. Iya. Nah, untuk jadi amalan itu kan kita perlu melakukan tuh. Ya, jadi setelah kita paham kita perlu melakukan. Jadi kayak belajar ngelukis gitu misalnya anak Bunas itu kan ya. Kan teorinya udah tahu ya, udah paham gitu. Tapi biar tangannya lemes, biar idenya banyak kan latihan tuh. Ya. Latihan yang paling bagus kan latihan yang terbimbing ya, oleh guru yang bisa ngasih feedback gitu. Nah, masalahnya orang yang jago itu, ya itu nggak semuanya jago ngajar, enak ngajar.
Bisa jadi orang yang kita perlukan sebagai pembimbing tuh kalau ngomong tajam misalnya gitu ya, kalau ngomong nggak enak gitu, atau ya untuk ketemu aja susah misalnya gitu. Bisa jadi begitu. Nah, untuk ketemu susah, ya benar itu. Tapi kan kita memahami kan bahwa kita butuh ilmunya, ya. Karena di sini di terakhir, maka pada banyak guru bersabarlah wahai diri. Jika tidak hendak demikian, takkan datang ilmu padamu. Apakah ini yang kau inginkan? Maka bersabarlah dalam kebodohanmu. Seperti itu ya. Tak pernah dijumpai insan berilmu yang tak makin tenang tindak tanduknya. Itu maksudnya apa Pak Teddy? Nah, di paragraf ini ya, kedua sebelum terakhir ya. Ya. Sebab perjalanannya mengumpulkan potongan-potongan ilmu telah melunakkan egonya, melenturkan perasaannya, dan pikiran menjernihkan jiwanya, mengumpulkan langkahnya. Jadi kalau kita ketemu sama orang yang ilmunya dalam itu, dia bisa melihat apa yang nggak bisa kita lihat gitu. Ya mungkin perumpamaan gini lah ya. Kalau kita ngajarin anak kelas 1 SD gitu ya, baca. Kan kita tahu bahwa kelas 1 SD itu nggak akan baca ensiklopedia. Iya kan? Iya. Nanti dia bisa baca ensiklopedia mungkin kelas 3 lah misalnya gitu ya. Iya kan? Jadi masih 3 tahun lah, 3 tahun baru dia bisa ensiklopedia. Jadi guru kelas 1 tuh nyantai aja kan, lihat anak masih A, E, O, masih bingung tuh nyantai aja guru kelas 1 tuh. Nah, tapi si murid kelas 1 ini kan stres, mau ulangan. Dia kan stres. Gurunya nyantai aja tuh gitu. Nah, cuman kebetulan anak kelas 1 mungkin masih santuy ya kalau belajar ya. Nah, kita yang dewasa ini yang susah untuk sesantuy anak kelas 1 itu. Kita kalau mau belajar tuh pengen cepet bisa gitu ya. Pengen belajar coaching cuman cepet bisa. Pengen belajar NLP pengen cepet bisa gitu. Nah, yang udah ngerti NLP itu tahu bahwa ya nanti sih bisanya kira-kira setahun lagi ya gitu. Nah, jadi dia nyantai aja tuh, yaudah aja datang gitu kan. Nanti setahun lagi juga bisa. Tapi yang jalanin ini kan pengen cepet gitu kan. Aduh kapan sih ditambahin lagi? Kapan sih nambah ilmunya gitu. Kapan ada hal baru gitu kan. Nggak sabar kalau disuruh ikutan practice group gitu misalnya. Nggak sabar. Kok cuma bahas 1 halaman sih? Kapan habisnya nih buku gitu. Padahal misalnya ya, bagi yang mengerti akan tahu ini pelan-pelan aja. Nanti kalau ngerti ini akan ngerti yang lain misalnya gitu kan. Tapi kita menganggap judul itu udah gitu ya. Udah gitu. Udah tahu. 3 tahun belajarnya state doang gitu ya. Iya. Tapi ternyata gak paham pas disuruh ngejelasin. Iya. Makasih loh diingetin. Mas. Itu ya Pak Teddy ya. Hillary mau komen tadi kayaknya ya, raise hand ya? Ya Mas Teddy, aku baru kepikiran lagi Mas. Jadi sebenarnya kan kalau misalnya sama mama aku tuh dibilang kayak gini, kamu tuh ayo kamu belajar ini udah bisa jelasin balik belum? Aku bilang udah bisa Mi, aku mau ikut yang seminarin lagi. Terus katanya ya kamu udah bisa jelasin ini belum? Kalau nanti kamu bikin seminar, kamu bisa nggak ngubah sendiri pakai insight kamu? Ya juga ya buat serius ini dalam hati aku sih aku ngomong bisa Mi, dalam hati sebenarnya masih meragukan. Betul. Itu mamanya tajam sekali kan karena udah mengalami asam garam kehidupan ya. Jadi mau ikut yang baru pertanyaannya yang kemarin udah ngerti apa belum gitu kan. Iya benar juga. Make sense. Thank you Mas Teddy. Jadi diingatkan nih dalam buku ini Pak Teddy ya, termasuk ada bab tentang tadi poin berapa ya? Tadi itu nomor 15. Nah, di nomor 30 itu juga saya jadi sedih juga nih. Saya ingat ya, ada guru-guru saya yang emang galaknya minta ampun Pak Teddy. Jadi kalau dia ngajar, ya kita duduk di belakang gitu kan. Nah, tapi ternyata luar biasanya, emang guru itu guru pintar. Nah itu tadi.
gurumu tidak sempurna. Maka berguru pada manusia berarti menyadari bahwa ia tetaplah tidak lepas dari celah. Ada kurang dalam langkahnya, ada tabu dalam katanya, bagaimana ada pula elok dalam ajarannya, gitu ya Pak. Dan kita disuruh bersabar ini. Iya, karena ada satu kajian tentang kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa itu. Iya. Kan di akhir kan Nabi Khidir bilang bahwa ini bukan kemauanku sendiri, ini aku cuma mengikuti perintah aja. Jadi soalnya kan ada di sisi lain ada orang yang kemudian menyamakan dirinya dengan Nabi Khidir gitu, bahwa saya punya ilmu yang kamu tidak pahami, kan ada begitu, kegeeran begitu kan. Padahal Nabi Khidir ini cuma disuruh doang gitu. Artinya kan hanya untuk menunjukkan bahwa ada banyak hal loh Musa yang kamu belum tahu gitu kan. Nah, ini kalau aku suruh satu hambaku yang tidak terkenal ini untuk ngajari kamu juga, kamu udah menyerah kan gitu. Sebenarnya kan gitu kan, salah satu yang memaknai itu kan. Jadi ya itu hanya bisa didapatkan setelah itu ya, setelah proses. Jadi makanya di depan itu dialognya kan begitu. Oke, tapi jangan nanya-nanya loh ya. Nah, itu kan susah ya, kan bahasanya gitu, mau belajar ya boleh, jangan nanya-nanya loh ya, nah, gitu. Itu kan susah ya, apalagi murid kritis gitu kan, itu kapal dilubangin, gitu. Anak dibunuh gitu kan. Nah itu ya tentu saja kita bukan meniru ya, bukan yang kita disuruh niru itu kan Nabi Musanya ini, bukan Nabi Khidirnya ya, makanya namanya nggak disebutkan mungkin begitu ya. Nah, tapi kita disuruh niru bahwa ya itu ada kalanya belajar itu hanya perlu menjalani gitu. Soalnya tadi ya belajar yang di tahapan pengetahuan mungkin kita perlu kritis bertanya. Tapi belajar di tahapan pengamalan ya kita perlu mengamalkan tanpa bertanya mungkin, tapi menghayati gitu. Ini kalau aku begini udah bener belum? Ini kalau saya menjalankan begini, bahkan mungkin tidak kritis karena kita pengen menghayati, pengen meresapi gitu. Belajar dalam hal penghayatan itu kan seperti kayak makan ya. Kalau makan itu kita kritisi, itu kan nggak enak ya. Entar ini ada rasa, kayaknya ini kan nggak enak makannya kan. Iya. Kita mengkritisi makanan itu mungkin sebelumnya, misalnya, oh kenapa kok takarannya segini, biar enak. Oh itu kok diuleknya begini, itu kan sebelum makan. Setelah jadi makanan kan prosesnya adalah menerima aja gitu. Bersapi begitu. Nah, fenomena yang terjadi nih Pak Teddy, kira terkait ini kan kita sudah banjir informasi gitu kan. Sebenarnya ilmu itu gampang sekali didapat gitu kan. Nah, kaitannya nih terkait dengan adab. Karena ini sebenarnya tujuan besarnya yang ditulis di depan itu adalah ternyata ada hal-hal yang menutup yang tadi menjadi tabir ya, yaitu salah satunya adalah adab. Itu di era sekarang itu gimana Pak terkait dengan adab? Jangan-jangan karena bisa jadi kita mendengarkan ceramah via YouTube, tapi kita sedang masak gitu. Apakah itu? Nah itu ya. Itu problemnya. Jadi sebenarnya isu akses informasi lagi-lagi udah nggak ada isu ya. Orang kita bahkan bisa membungkam guru kita kok, ya kan? Syekh siapa gitu kan ada di YouTube tuh. Kita bungkam. Ntar saya post dulu. Saya mau ke toilet saya post. Kita kan bisa membungkam itu. Nah, belum tentu dapat banyak bukan karena video nggak efektif, bukan. Karena sikap kita menghadapi video itu berbeda dengan kalau sikap kita ketemu beneran. Misalnya pengajiannya tuh di masjid kan pasti kita udah bersiap, meluangkan waktu, menggeser kegiatan lain, bawa buku catatan, minimal kalau nggak nyatet minimal menyimak betul-betul, nggak berani ngantuk karena takut ketahuan, ya kan? Manteng gini gitu. Kalau di depan komputer, di depan laptop itu kan nggak begitu sikap kita, makanya yang didapat berbeda. Jadi bukan karena teknologi tidak bermanfaat, bukan, tapi attitude kita berbeda. Pada saat ini ya belajar NLP online, videonya tetap dibuka ya,
Oh ya udahlah kalau gitu nontonnya nanti aja. Nah, ini itu problemnya kan. Gitu. Padahal kalau kita datang itu tahu, oh, jam berapa pengajiannya? Jam 8, udah jam 7 sudah datang kan gitu. Diluangkan waktu ngomong sama keluarga gitu. Ntar ya aku jam 8 sampai jam 10 mau pengajian. Gitu udah atur jadwal kita. Ada yang nelpon kita reject kan gitu. Nggak ngerti kita nanya kan gitu ya kan. Nggak ngerti kita bertanya itu kan kalau di video bisa diumpamakan dengan nggak ngerti kita ulang lagi kan. Ini tadi apa? Kita pause, kita ulang lagi. Gitu kan. Tapi attitude-nya nggak begitu gitu. Nggak ngerti udah lewat aja gitu. Terus kemudian tadi sikap sambil rebahan, nyantai-nyantai. Bahkan kadang-kadang 2 layar ya kan. Problemnya 2 layar tuh. Pakai layar kanan kiri sambil buka sambil coba balas WA. Coba kalau Ustadz di depan ini mana kita berani balas begini. Gitu. Jadi yang didapat juga berbeda. Iya. Gitu. Ini ada yang menyampaikan Ibu Sumarti, katanya ada 2 jenis ilmu, yaitu ilmu pengetahuan dan ilmu aplikatif. Ilmu pengetahuan cukup dipahami, ilmu aplikatif adalah ilmu yang diterapkan. Yang termasuk ilmu aplikatif adalah adab, ibadah, dan akhlak yang baik. Wah ya ini. Oleh Ya belajar akhlak itu kan, ya itu challenging-nya kan gitu ya Bu ya. Belajar apa yang dipraktekkan kan gitu ya. Nah itu agak susah kita kalau nggak mau effort ya, karena bisa jadi ada perilaku yang nggak akan ketemu di YouTube ya. Kita harus mampir ke rumahnya. Oh kalau sama tetangga begitu rupanya ya. Nah udah tahu begitu rupanya itu kalau mau praktekin nggak gampang loh. Ya kan. Iya. Saya lihat tuh misalnya di rumah Bu Nastiti ya, yang di rumah nenek yang di rumah nenek yang di bening. Saya kagum kan bahwa rumah itu terbuka ya dengan orang keluar masuk gitu kayak seperti rumah umat gitu ya. Nah, coba punya rumah terus kita gituin nggak gampang loh. Ntar dulu beli brankas dulu ya, taruh dulu perhiasan di situ kan repot. Nggak semudah itu ya. Even kita udah tahu, hebat ya gitu. Pas diambil bagian itu aja gitu mau kita terapkan nggak gampang juga itu. Oke, iya betul juga. Artinya ketika kita memandang seseorang yang apapun gerak itu sebenarnya menjadi sebuah ilmu ya bagi kita ya. Mungkin kita mengomentarinya mudah gitu ya. Tapi ketika kita cobakan, ya bisa jadi bisa sekali 2 kali, tapi belum tentu menjadi terinstal menjadi sebuah kebiasaan yang baik ya. Ya itu yang agak challenging sih. Saya tadi kalau balik sedikit ke soal belajar dari negara lain gitu ya. Saya agak amazed waktu dengar cerita ya, misalnya TK di Jepang itu perjalanan mereka kan TK-nya itu dekat-dekat rumah ya, sampai SD itu kan sekolah dekat-dekat rumah kan, kualitasnya itu dipertahankan dekat rumah. Nah, bukan hanya ketika siswa masuk gerbang sekolah kan dianggap sebagai pelajaran, tapi bagaimana dari rumah ke sekolah di jalur itu. Ya tentu saja kalau TK masih ada guru-guru pengawas ya, dia berjalan di jalur itu sudah menjadi salah satu mungkin bisa dibilang indikator kelulusan gitu ya TK itu ya. Nah, jadi karena itu yang kebawa kan nanti pada saat udah dewasa ngelihat garis tuh ya jangan dilewatin kan gitu. Iya. Kalau kita kan lihat garis itu kayak nggak kelihatan. Ya kan? Kayak motor gitu ya. Ada garis tuh kayak nggak kelihatan gitu, kayak terbuka aja semua itu. Belok-belok gitu. Kita nggak ngerti makna simbol garis itu. Gitu. Atau salah mengerti ya. Salah mengerti, betul. Nah, jadi garis itu artinya adalah boleh dilanggar kalau nggak ada polisi. Kan repot ini. Salah mengerti kan kita ini kan. Harusnya kan bukan begitu cara memahaminya. Boleh dilanggar kalau nggak ada ini bahaya. Nah itu karena dimulai dari tadi ya, pelajaran yang dimulai dari kecil. Nah ada satu video menarik yang School Lunch in Japan itu ya. Terkenal lah itu kalau di teman-teman SD kayaknya sih. Yang kisah videonya itu mengisahkan 45 menit jam istirahat makan siang itu ternyata penuh pembelajaran itu. Pernah nonton kan ya Bu Nastiti? Tahu ya pasti? Belum. Judulnya School Lunch in Japan deh, cari School Lunch in Japan. Nah, itu padahal tulisannya gimana Mas Edi? School lunch, makan siang di school lunch. Itu memotret 45 menit jam istirahat makan. Itu penuh pembelajaran loh. Dimulai dari ya
Jam makan siang tuh di kelas, ya kan? Di kelas itu mejanya di arrange dulu. Kemudian dia petugas piketnya ke dapur yang sudah dimasak. Lalu nanti ngambil makanan sesuai dengan kelasnya. Ada regulum. Dia harus pakai itu Coba ya Bu ya, pakai pengaman lah ya rambutnya supaya nggak masuk tangannya. Terus pas mau makan dibacain ini kentangnya ditanam oleh kelas 6 sekian bulan yang lalu. Nanti kalian kalau sudah juga harus menanam. Itu kan keren banget ya, maksud saya. Oh iya, pernah. Itu jam istirahat kan, padahal itu bukan materi pelajaran, itu jam istirahat. Ya, yang padinya Bapak Tani sekian ini harus pagi-pagi, dia juga akan menyiangi gitu kan? Iya, pernah. Jadi, nah itu yang membuat ya akhirnya yang disebut sebagai mungkin tadi adab dan akhlak itu terbentuk ya. Sementara kita mungkin masih misalnya tadi ya abai dalam bentuk tes gitu. Menyeberang jalan pada zebra cross dapat A kan gitu kan. Nah, lampu merah adalah artinya gini, di kita mungkin salah satu yang harus diperbaiki adalah ketika pembelajaran akhlak justru menjadi pembelajaran kognitif ya. Iya betul. Ya itu kalau yang diukur hanya output bukan outcome. Nah iya betul. Yang penting dapat 10, tapi gimana prakteknya kan gitu. Yang penting 10-nya itu terus di ranking. Nah, itu kena juga. Olahraga kan juga sama ya. Olahraga tuh kemungkinan besar ya. Olahraga itu kan tujuannya membentuk kebiasaan hidup sehat. Yes. Kan nggak mungkin lah ya orang guru saya olahraga tuh berharap Teddy ini nanti bisa lompat jauh, bisa main basket, jadi atlet bola, kan nggak mungkin semua. Kenyataannya atlet itu cuma satu bidang kok. Tapi pertanyaannya, pas Teddy ini main bola, apakah dia menemukan minatnya di main bola dan bisa menjadikan main bola itu nanti kebiasaan sehatnya seumur hidup? Nah, kalau bukan main bola berarti apa? Oh, lompat jauh dia sukanya. Oh, basket dia sukanya. Ya itu sudah dijalani itu. Makanya saya pernah bercanda sama guru SMA saya, terus saya bilang gini, jangan-jangan untuk bikin anak kita bisa lulus nilai olahraga nilai 100 itu cukup begini, kamu sukanya basket. Ya udah main basket lah gitu ya, dengan evidence ya. Sebulan itu tiap hari gitu, jadi habit gitu. Kalau berhasil kamu dapat 100, karena susah loh. Iya betul. Susah loh. Istiqomah main basket tiap hari, menjaga stamina itu susah. Sukanya apa? Jogging ya, cukuplah jogging gitu. Persoalannya kompetensi ininya nggak di situ Pak Teddy. KD-nya, SK-nya bukan begitu. Iya. Kan guru kan urusan sama KD indikator. Nah, iya, bukan pemahaman itu kan. Iya. Ada ini nih, Mbak Alivia bertanya nih. Izin tanya, ilmu itu substansi yang tertulis di buku atau yang kita pahami ya? Yang dikatakan ilmu itu. Ilmu itu, nah ini ya. Saya kok sesempit yang bisa saya pahami, ilmu itu so far paling dekat memang dengan cahaya ya. Karena dibilang misalnya ini tulisan ini ilmu, enggak juga. Karena yang enggak tertarik bisa aja baca tulisan ini, tetapi enggak dapat apa-apa. Yang bisa dapat apa-apa adalah yang membaca, dan huruf-huruf yang ada di sini dan kata-kata yang di sini kan ada di tempat lain. Kata siang ini misalnya di halaman 997. Kata siang ini kan ada di buku lain. Iya. Kata ini kan ada di buku lain. Gitu. Tapi rangkuman yang disimbolkan dengan kata-kata ini ketika diserapi lalu dihayati itu kayak, nah dia jadi ilmu kalau menurut saya ketika sampai pada tahapan kayak ada gelap yang kemudian tersibak gitu loh. Iya. Gitu. Nah, itu baru namanya dapat ilmu gitu. Tapi kalau saya iya kayak aha itu. Ya, aha itu kan kayak cahaya ya, kayak cahaya gitu kan. Nah, saya bisa aja hafal tapi nggak dapat cahaya. Yes, betul sekali. Iya kan? Betul sekali. Nah, itu insight ya Mas Edi? Iya, seperti insight. Ya, insight itulah yang gitu. Ya, bahasa ini hikmah. Hikmah itu terberi bukan kita mencari
Karena kita mencari kemanapun kalau tidak diberikan tidak akan sampai. Ya, betul. Terberi gitu. Makanya ada satu pemahaman ya, ini saya dapat dari senior saya, namanya Mas. Mungkin nonton nih orangnya kapan-kapan, mungkin Mas Duma namanya. Jadi saya pernah cerita sama Mas Duma ini, kan saya tuh baca apa ya tuh ya, baca Ihya kalau nggak salah. Nggak ngerti gitu, karena ya pertama nggak bisa bahasa Arab, terjemahannya juga nggak bagus-bagus amat kan gitu ya kan. Jadi saya nggak ngerti gitu. Terus dia bilang begini, ora apa-apa Ted, nggak apa-apa. Terus moco wae, dibaca aja. Sambil kamu pegang-pegang lalu kamu doa gitu. Karena yang kamu pahami itu belum tentu yang tertulis gitu. Yang tertulis itu hanya media untuk menyampaikan itu. Kalau dia berkehendak kamu bisa paham meskipun terjemahannya jelek apapun gitu. Terus saya pikir-pikir, ya benar juga ya. Ya kan? Ya balik lagi, semua kata-kata yang ada di artikel ini ada di buku lain. Jadi sebenarnya nggak ada isu dengan memahami kata ya. Tetapi rangkaian kata kalimat itu kemudian dimasukkan ke pikiran dan jadi sebuah konfigurasi, lalu nah ini loh yang mungkin itu ilmu yang sebenarnya seperti itu mungkin. Ya. Oke. Sebelum lanjut, kalau ada yang mau bertanya silakan atau menyampaikan pendapat. Ini Kak Cika nih di chat nih. Oh, Kak Cika. Oh, berarti nggak ada isu juga dengan gurunya ya, Kang? Iya, betul. Makanya kalau ya sekali lagi ini buku untuk para pembelajar, bukan pembenaran untuk para pengajar ya. buku bagi para pembelajar ini kalau kita menggunakan attitude ini mungkin akan banyak hal bisa kita pelajari dari banyak sumber. Ya kan? Banyak sumber. Kalau kita berada pada tataran the right attitude gitu ya, sikap yang tepat, ketemu sama orang kayak apa juga kita bisa dapat sesuatu gitu. Nah, tapi kalau settingannya tuh nggak pas, ya meskipun di depan kita nih orang berilmu, ya kita nggak dapat apa-apa gitu. Nah, jadi ini kan mindset-nya yang harus dipahami ketika membaca buku ini. Ini kan sudut pandangnya dari kita sebagai pembelajar kan, Pak tadi. Ya, betul. Nah, sehingga ketika kita memindahkan mindset itu tidak akan mendapatkan hikmahnya. Betul. Iya. Dan ternyata ini yang harus diajarkan kepada kita dulu sebelum kita jadi guru itu Pak tadi. Nah karena nanti dibalik insya Allah nanti kalau yang buat guru begini. Ya sekarang tuh kita hidup di era ketika guru itu profesi yang sudah sangat terukur ya, segala-galanya diukur ya. Bahkan penghasilan pun di beberapa sekolah ada insentifnya gitu, dosen juga ada insentifnya. Sehingga menjebak seolah-olah ada korelasi antara hasil evaluasi dari mahasiswa dengan kepatan gitu. Itu ya agak berbahaya sih. Tapi suka nggak suka kita hidup di era itu kan. Nah sehingga nanti ukuran-ukuran itu kan pada waktu tertentu bisa jadi nggak memuaskan kita kan. Contoh sederhana lah ya. Kalau saya di dunia yang saya geluti di konsultan itu di dunia training lah misalnya, lebih tepatnya di dunia training. Itu rada dilematis ya. Yang meng-hire saya Bu Nastiti misalnya sebagai kepala sekolah untuk ngajarin guru-gurunya. Nah, Bu Nastiti tahu guru-gurunya butuh materi ini. Wah, soalnya guru-guru saya begini. Nah, sehingga kalau saya manut sama maunya Bu Nastiti, kemungkinan guru-guru itu ada yang tersinggung, terpecut, tertohok kan gitu kan? Ya. Jadi ada besar kemungkinan pas ngisi form evaluasi saya akan dapat nilai kurang memuaskan karena tangan saya habis dipakai buat menampar-nampar kan gitu. Bu Nastiti nggak mau nampar sendiri, pinjam tangan saya, itu udah sering terjadi. Gitu. Nanti tolong ya Mas ya, gini ngomongnya ya, nggak apa-apa ngomong gini aja. Bu Nastitinya puas, tapi anggotanya kan curhat ini namanya. Curhatnya konsultan ini. Ya, masa lalu. Gitu. Jadi ada dilema kan di situ ya gitu. Nah, makanya di kantor itu dulu ada 3 tahapan katanya jadi konsultan itu. Tahapan pertama itu survive. Survive itu yang penting kalau ngajar materinya selesai.
selesai materinya gitu. karena biasanya nggak langsung begitu, biasanya ada titik ketika kok waktunya kurang ya gitu, atau kok waktunya kelebihannya. Itu saya ngalamin hal kayak gitu. Jadi modulnya tuh 2 hari, tiba-tiba kok belum selesai gitu. Atau kebalikannya, kok masih ada setengah hari ini materinya udah habis. Itu survive. Tahapan kedua itu sukses katanya. Sukses itu ya bagus, oke, diapresiasi baik. Nah, cuman itu belum yang tertinggi. Tertinggi itu serve. Gitu. Serve itu melayani apa yang dibutuhkan orang, meskipun kadang-kadang ya mungkin orang itu akan tertohok, tertampar, tersindir, gitu ya, tersinggung. Ya nggak apa-apa. Nah, tinggal kita perlu belajar aja ya, bagaimana orang bisa tersinggung sambil terinspirasi. Tapi kalau dia mau marah sama kita, dia juga bingung gitu. Bagian mana yang mau dia marahin gitu. Itu keren banget itu. Kalau ada, itu agak challenging ya. Itu agak challenging. Jadi saya teringat soal dulu pernah punya pimpinan kayak gitu ya. Jadi pimpinan kita tuh mengkondisikan tim itu extra mile lah gitu ya. Sehingga kita tuh kadang-kadang harus kerja sampai malam, capek, lelah, marah. Tapi mau marah sama siapa juga kita nggak tahu. Karena nggak jelas sih subjek yang bisa objeknya tuh siapa. Mau marah sama bos, nggak bisa juga ya. Dia nggak ngomong apa-apa kok gitu. Dia cuma mengkondisikan aja suasana tim itu. Nah, itu saya pikir keahlian guru mungkin di situ nanti ya. Karena tidak semua guru atraktif misalnya ya. Kayak Pak Fatan lo ngajar seru gitu. Kan nggak semua begitu kan kenyataannya. Ada guru yang nada ngomongnya mau gitu. Bawaannya begitu. Nah, tapi saya punya guru almarhum ini Pak Fatul Himam namanya. Ngajar di kampus dulu. S2-nya tuh 2 kalau nggak salah. Dia itu pakar dalam kualitatif, kuantitatif, segala macam lah gitu ya. Tapi kalau kita cuma nonton kelasnya, ngantuk gitu. Kelasnya ngantuk gitu. Cuman kalau dialog nih berdua nih, bimbingan gitu. Wah, terbukalah tuh hal-hal yang iya kok bisa sih ada kayak gini ya gitu. Cuman keluarnya pas ngobrol gini nyantai gitu. Nah, kita harus datang ke rumahnya, mungkin bawa martabak, ngobrol santai gitu ya. Kemana-mana dulu. Mungkin setengah jam pertama cuma ngomongin kebun gitu ya. baru terbuka gitu ya. Berliannya baru kebuka. Nah, orang-orang yang nggak mau menjalankan itu ya nggak dapet kan gitu. Yang maunya cuma di kelas gitu kan nggak dapet. Jadi itu yang namanya berguru itu ya Pak Teddy ya? Iya, kayaknya gitu tuh berguru itu. Ya karena kenapa itu kan ada pepatah yang ilmu itu harus didatangi gitu. Nah, iya betul. Jadi sedang ketika mendatangi itu kan effortnya banyak ya. Wah iya. Effortnya banyak itu. Karena tadi bisa jadi ilmu yang didapatkan misalnya ya, akhirnya saya ngobrol, saya 3 jam di rumah beliau misalnya. Intinya itu cuma 15 menit misalnya. Yang aha-nya itu. Iya. Wah, ya tapi kan pembukaannya 2 jam tuh. Iya. Saya harus mau meluangkan 2 jam sebelumnya itu demi mendapatkan yang 15 menit kan gitu. Ya cahayanya justru 15 menit nah, itu kan. Itu yang wah gitu loh. Oke, ini Pak Fatul ini saya mau cerita dulu Pak Fatul. Saya lucu lah sama Pak Fatul ini. Beliau tuh saya agak jarang ketemu sebenarnya sama beliau itu. Bimbingan nggak banyak gitu. Tapi setiap pertemuan tuh saya bisa ingat betul ininya. Satu ketika saya bikin skripsi kan. Kualitatif di psikologi industri itu agak masih jarang di masa itu. Jadi kan kualitatif kan tahu ya ngerasain ya, penelitiannya nggak terlalu urutan gitu ya. Jadi banyak pakai sense gitu kan. Nah, pas sudah tahapan akhir tuh analisa data segala macam, bikin model. Dia cuma baca tuh buka-buka gitu. Terus dilihat modelnya. Terus dia ngomong gini, belum jadi. Di bagian mana ya Pak? Nggak tahu lah ya, tapi pokoknya ini belum jadi nih. Dia cuma bilang begitu. Itu kan bingung ya kita ya. Gimana caranya? Kok belum jadi tapi nggak jelas jadinya kayak apa gitu. Nah,
Cuman terus saya atau pulang gitu, keluar dari ruangan dia dengan kegalauan, terus ketemu sama tadi kakak kelas yang tadi, Mas Duma itu. Terus dia bilang, aku nggak ngerti bidangmu tapi mungkin ya, terus dia bikin gambar-gambar gitu kan, gambar-gambar, nggak ngerti juga saya, baru ngerti 3 hari kemudian. Jadi kalimat belum jadinya beliau itu masuk di pikiran saya tuh kayak nggak jelas lah, 3 hari di Jogja tuh kayak melanglang buana gitu. Sampai suatu pagi jadi malam itu saya nginep di kosan temen. Jadi habis subuh jam 6 itu saya pulang ke kosan. Saya ingat banget di depan rumah sakit Sarjito itu. Tiba-tiba kayak ada ahanya itu. Jadi segala hal yang tadinya udah saya buat, terus saya dengar kalimatnya belum jadi itu. Terus kayak terangkai jadi satu, jadi sebuah gambaran, terus sampai kos langsung coret-coret gitu ya. Saya tunjukin, Pak, gini bukan? Nah, ini baru jadi. Nah, gitu dia bilang gitu. Dia cuma bilang, nah ini taunya dari mana, Pak? Wes pokoknya saya ngikut wis jadi. Ini udah jadi. Ini makanya nih komennya Mbak Hillary, pantesan aku pas ikut seminar yang sama saat riset lebih ngerti. Sama Mbak, saya juga begitu. Setelah riset yang keberapa itu ya. Gitu. Susahnya kalau murid itu selalu bilang gini Pak tadi, itu sudah pernah. Nah itu. Itu kan sebenarnya kan salah satu dari kesombongan kita ya terhadap ilmu itu, sehingga kalau sekolahku itu sudah mengadakan pelatihan A, B, C, dan D, tapi tidak pernah evaluasi apakah itu terterapkan atau tidak. Iya betul. Itu ada tapi di nasihat diri yang ini nih, Bu Nasti. Ini judulnya merasa tahu perintang ilmu. Itu problem memang Bu Sumarti ya, merasa tahu itu perintang ilmu. Itu yang sering selama saya menjadi konsultan sekolah, itu yang paling sering kami alami ya sekarang saya di Bening. Dan itu ada rata-rata sekolah besar dan rata-rata sekolah yang sudah merasa punya nama. Ya. Tapi begitu turun itu baru nyari kami lagi. Itu bukan 1-2 sekolah. Itulah. Nah, tapi ya gimana ya, karena kembali lagi ya, sikap untuk menjadi murid seperti yang ditulis Pak Teddy ini ya memang Masya Allah banget. Itu makanya Mas Teddy kena banget omongannya semuanya, ya Allah. Aku terdiam. Ya ini Hillary ini luar biasa, nanti kira-kira kalau udah seumur kita nih, entah moga-moga ya Hillary ya. Amin ya Rabbal Alamin. Dia belajarnya banyak. Zaman saya seumur Hillary masih putus cinta. Mbak Livi juga ini nih komentar nih. Jadi mungkin sebenarnya ketika kita ketemu event yang membuat kita tersinggung, tertohok, tertampar, itu sebenarnya kita sedang diperjalankan untuk menerima ilmu ya. Benar banget. Ya. Saya punya satu orang yang ya saya nggak bisa nganggap dia sebagai guru resmi karena saya nggak pernah berguru. Bahkan kalau tadi Bu ya dikaitkan sama bahasan tadi soal perilakunya ya. Jadi 2 orang ini 2 orang. Perilakunya tuh nggak banget lah pokoknya. Kelakuannya, ngomongannya tuh nggak banget ya. Nah, tapi saya waktu itu kayak terjebak di sesi yang diajari oleh beliau berdua. Jadi saya harus ada di situ. Karena yang misalnya gitu, saya ngadain event gitu ya. Yang saya undang tuh Pak Fatan sebenarnya. Nah, Pak Fatan bawa gurunya. Nah, gurunya ini kan nggak saya undang sebenarnya kan. Nah, yang tadi saya bilang rada aneh itu yang tadi 2 orang itu. Nah, terus ngisi sesi lah di situ. Tapi saya nggak bisa memungkiri bahwa ada satu cara beliau berdua itu menerangkan satu materi yang menurut saya itu masih cara terbaik untuk menjelaskan materi itu sampai sekarang. Jadi saya masih tiru. Ya, saya doakanlah beliau berdua ini, saya masih tiru cara itu karena belum nemu cara lain untuk menjelaskan materi itu sebaik yang itu. Tapi kalau saya cuma melihat sosoknya, gitu ya. Cuman kok cara menjelaskannya itu ini paling oke. Cara menjelaskannya paling, entah beliau itu sengaja entah enggak waktu itu pakai cara itu ya, tapi itu paling oke. Nah, jadi Pak Teddy mendapatkan AHA itu karena Pak Teddy menempatkan menjadi murid kan? Ya, mungkin begitu ya. Belum kepikiran nulis buku ini sih, tapi mungkin begitu dulu itu ya.
Saya merasa betul itu sekarang kuliah sekarang nih, Pak Teddy, bener. Saya benar-benar merasa gelas yang sangat kosong banget ya, karena ilmu yang memang saya sendiri juga jauh gitu ya, dan akhirnya ya teruntuhlah itu kesombongan-kesombongan yang selama ini apa namanya kita banggakan, kita tahu buku ini, buku ini, buku ini, ternyata nggak ada apa-apanya gitu. Wah, ya bener. Makanya saya cerita Bu Rasiti kan, rencana saya studi lagi itu ngambil filsafat rencananya nih. Kenapa gitu? Kalau saya baca buku psikologi, event yang baru itu bisa memperkirakan endingnya lah gitu. Baca buku manajemen juga begitu, buku HRD juga begitu. Tapi saya ambil satu buku filsafat kecil ini aja, saya ambil. Itu ada buku yang saya bahkan nggak bisa melewati halaman kedua. Sakit kepala saya. Iki ngomong opo sih buku ini gitu ya. Saya ulang lagi baru bisa beranjak ke halaman yang kedua. Diulang berkali-kali, cari dulu bahasannya baru masuk ke halaman yang ketiga. Gitu. Jadi kayak ya betul akhirnya kita merasa nggak tahu apa-apa gitu. Nah, saya pikir itulah motivasi terbaik ya. Motivasi terbaik belajar itu ketika ya meruntuhkan apa namanya? dinding-dinding kemerasatahuan itu. Betul. Dan akhirnya kita menjadi sangat rajin, dan sangat konsisten concern gitu. Makanya nanti Pak Teddy ke UIK aja. Wah. Di situ ada makosi talasifa itu langsung dengan tulisnya. Wah, itu profesor-profesornya tuh kagak tanggung-tanggung. Yang saya benar-benar merasa gitu tuh. Iya. Thank you, Bu. Biasa. Ada mau bertanya mungkin dari yang lain? Oke, Mbak Hilary. Aku mau bertanya, Mas Teddy. Ini mau kepikiran lagi nih tadi. Ada yang menanggapi kan tadi Bu Sumarti ya. Bunda Sumarti, jadi aku baru kepikiran ya kan. Nah, jadi ada salah satu orang guru aku, trainer juga, nih bilang gini katanya, kalau misalnya kita tuh terlalu kritis, misalnya guru menjelasin apa, kita terlalu kayaknya tuh maunya kayaknya membantah, kayaknya apa benar begini itu berarti katanya tuh pikiran sadar kita lagi on. Tapi begitu kita itu seperti udah masuk ke menghayati itu ilmu, kita tuh lebih kayak meresapi gitu. Nah, kita bengong. Nah, bengong itu pikiran sadarnya itu kebuka. Nah, itu benar nggak, Mas Teddy? Maksudnya apa lebih baik itu orang yang nggak terlalu banyak nanya, tapi dia memahami dulu gitu kan. Mungkin ada yang mungkin nanti statement berikutnya akan terjawab pertanyaannya, atau mungkin ada mungkin Q&A yang menjawab pertanyaan itu. Itu pertama, Mas Teddy. Lalu yang kedua itu gimana apa ya? Lupa tadi. Udah yang pertama dulu aja nih, Mas Teddy. Tapi kalau ini silakan katakan lagi ya. Itu suun, Mas Teddy. Ya bisa dua-duanya sih. Bisa dua-duanya. Jadi pertanyaan kalau kita mau dapat sesuatu betul kita harus bertanya. Tapi pertanyaan itu bisa kita ajukan langsung, bisa juga tidak. Cuman pertanyaan itu kan hanya cara untuk mendapatkannya. Yang di belakangnya adalah tadi sikap. Karena ada bertanya, ada mempertanyakan untuk kalimat yang sama. Ya kan? Jadi saya tuh kalau nanya ya memang karena saya pengen nanya, kok aku nggak ngerti ya gitu. Nah, itu namanya pengen tahu. Tapi ada yang berangkat dari tadi kemerasatahuan lalu mempertanyakan. Saya kan pernah dulu SMA diusir dari kelas bukan mempertanyakan. Tapi setelah ya terlepas tadi ya kalau kita ngomong dari sisi guru itu lain lagi. Tapi kalau sebagai murid, menurut saya memang saya salah di saat itu ya karena kalau saya ingat-ingat saya mempertanyakan bukan bertanya. Jadi ya songong lah gitu ya bahasa ininya, songong lah mempertanyakan. Nah, itu kan itu yang problem di situ. Nah, kalau kita tidak bertanya secara langsung tapi bertanya di pikiran kita, kemudian menyimak, itu tetap bisa dapat banyak sih. Saya termasuk orang yang jarang nanya kalau ikut apa-apa itu. Karena lebih memilih untuk, karena gini, saya tuh merasa saya agak lambat belajar. Jadi kalau belajar sesuatu itu mungkin ngertinya bisa sekian tahun lagi loh. Ngertinya bisa sekian tahun lagi. Makanya waktu sekolah itu jarang berprestasi ya, karena sekolah itu kan didesain untuk membuat orang yang berprestasi itu harus bisa dalam certain amount of time ya.
1 semester, 1 cawu gitu kan, lu 1 bulan ya. Gitu. Nah, padahal ada orang yang memang perlunya bisa ngertinya itu bukan 1 semester, 6 bulan, tapi 7 bulan misalnya. Ya kan berarti pas 6 bulan tuh dia belum ngerti kan? Iya, betul. Kan mungkin aja begitu ya. Pas 6 bulan Ya. dia belum ngerti gitu. Itu baru 6 bulan, belum setahun. Jadi memang ada kemungkinan orang yang tidak berprestasi kelihatan di certain amount of time itu. Tapi sekian tahun kemudian dia ngerti. Oh, ini yang dimaksud gitu ya. Karena prosesnya terus berjalan kan, proses berpikirnya terus berjalan. Nah, bisa jadi gitu sih. Dari karena kita belajar ya menyimak, mencatat. Nanyanya mungkin nanti baru besok gitu. Gak apa-apa juga. Artinya fleksibel ya. Sesuai dengan tadi niat bertanya karena memang benar-benar nggak tahu. Karena kalau daripada bertanya karena niatnya banyak bertanya tuh, bisa mempertanyakan, bisa pengen kelihatan bertanya kan gitu ya. Pengen kelihatan bertanya gitu. Aku nanya nih biar kelihatan. Nah, itu kalau seminar-seminar tuh kelihatan tuh. Mana yang pengen panggung dan mana itu kelihatan itu. Ada yang sebenarnya nggak bertanya tapi cuma pengen menunjukkan saja. Nggak ada pertanyaannya, dia cerita dulu ya panjang gitu. Iya. Nah, itu sebenarnya kalau apakah kita sedang bertanya atau mempertanyakan, itu refernya itu gampang antara malaikat dengan setan ketika mau diciptakan manusia. Iya, betul. Itu aja. Jadi antara bertanya dan mempertanyakan itu cuma itu doang distinguish-nya. Itu kan kisah itu saya dapat angle yang menarik tahun 2019 ya. Yang pas Ustadz Nu'man datang itu. Yes. Story Night itu kan yang tentang whisper itu ya, tentang kisahnya itu. Karena beliau pakai perumpamaan yang sangat menarik itu. Perumpamaannya adalah ada seorang yang karirnya naik terus sampai jadi vice president gitu ya. Berprestasi, tiba-tiba satu hari presidir bilang, wah saya mau nunjuk suksesor nih. Nah tentunya yang VP ini kan udah GR kan, mau dinaikin jadi suksesor gitu. Tiba-tiba suksesornya orang lain gitu. Baru dilahirkan jadi suksesor. Nah, ya apa namanya? Ya itu ya secara psikologis dan itu hal yang balik lagi tuh Bu Nasya, itu yang saya temukan itu masih sangat banyak mungkin kisah itu diangkat karena itu alamiah kita begitu ya. Iya. Ya tadi lah kita ke training, kok yang ngajar dia sih? Nanti ngerti apa ya? Nah, gitu loh. Banyak kan situasi kita begitu kan? Iya. Misalnya orang yang sekolah, orang yang di pendidikan, kok trainernya orang dari pertambangan sih? Atau kebalikannya, orang perusahaan, ya kok trainernya kepala sekolah sih? Gitu loh, ada selalu gitu kan? Atau trainer parenting, ya anaknya cuma 1, coba kalau 3, nggak begitu juga kali. Nah gitu kan, selalu ada tabir-tabir itu yang tanpa sadar kita pakai gitu loh. Dan itu akhirnya merugikan kita sendiri kan? Betul. Ini kungfu panda kata Mbak Livia. Yang kepilih malah panda yang tahu. Nah, itu dia. Yang lebih parah kadang-kadang gini. Komentarinnya nggak esensial, komentarin spelling bahasa Inggrisnya misalnya gitu. Iya kan? Iya. Live Pak, bukan live, tulisannya LIVE, bukan LIFE gitu loh. Padahal itu kan nggak esensial gitu. Nggak penting. Ini Pak Fotan ini nih berkomentar, bertanya untuk mencocokkan ide? Iya itu. Bisa jadi ya? Iya. Dan itu ya balik lagi kalau kayak Fafat itu fenomena yang kita temukan dan ya sebenarnya kan sah-sah aja, tapi kan kita nggak dapat hal yang baru ya. Iya. Oh bener nih, saya udah pernah tahu Pak, mungkin istilahnya aja beda. Ya oke, tapi kan nggak dapat apa-apa gitu kan kalau gitu ya. Jadi 2 jam itu ngapain atau 1 jam itu ngapain kita di situ kan sayang. Minimal kita harus dapat yang baru lah gitu ya. Minimal harus dapat sesuatu yang baru. Dan itu mungkin datangnya dari saya dulu pakai di perbankan, ternyata bisa di industri kesehatan ya. Oke. Minimal kan itu misalnya kan. Atau kok ini saya pernah dapat satu pengalaman. Ini beliaunya lagi sakit ini, namanya trainer namanya Ron McMillan ya.
Pak Ron Macmillan itu yang pendiri organisasi namanya Vital Smart. Di Vital Smart itu dulu waktu saya mengenalnya ada 4 produk trainingnya, ada 4 buku. 4 buku itu saya mengenal sebagai hal yang terpisah-pisah. Nah, pas datang ke Indonesia, saya dilalah beruntung ya bisa jadi panitia dan ngintip di belakang gitu, ikut dengerin sesinya. Beliau tuh bisa dalam waktu 1 jam menerangkan 4 produk itu secara terintegrasi. Sesuatu yang saya nerangin 1 aja pasti butuh panjang kan. Beliau tuh bisa nerangin 4 materi itu terintegrasi cukup 1 jam. Pas saya 1 jam itu, sakti orang ini, saya bilang, sakti tenan loh ini 4 materi, ternyata ini nyambung 4-4-nya dan diterangkan dalam waktu 1 jam dengan antusiasme gitu. Sakti banget orang ini gitu. Nah, technically 4 materi itu saya tahu. Paling tidak merasa tahu lah ya, merasa tahu. Tapi di 1 jam itu kayak ada yang, oh bisa diginiin ternyata ya gitu. Nah itu kan kalau niatnya cuma mencocokkan ya kita nggak dapat yang baru gitu, sayangnya begitu. Oh, oke. Artinya kalaupun kita sudah pernah ya mungkin tiba-tiba duduk diminta untuk hadir di sebuah seminar, materinya kita udah pernah, artinya tetap ada semangat untuk kita belajar hal baru ya dari guru yang menjelaskan di depannya, Pak Teddy. Ya. Ini karena sudah jam 5:16, ini ada yang menarik nih Pak Teddy nih, terkait tentang meminta materi pengajaran. Ini maksudnya apa sih Pak Teddy? Saya, kayaknya kesindir. Coba lihat. Halaman berapa, Bu? Aku agak lupa. Poin 34, halaman 159. Ya. Oh ini. Jadi ini berangkat dari ini sebenarnya, dari seringnya dapat pengalaman gini nih. Sebenarnya awal mulanya pengalaman itu karena dilematis ya. Saya itu kan kerja di sebuah konsultan yang sangat terikat dengan copyright. Gitu ya. Dengan copyright. Jadi seluruh materi itu copyrighted. Ya Bu Nastiti, Pak Fatan tahu lah ya. Gitu. Sehingga dengan copyright. Nah, jadi selalu dilematis buat saya. Saya berharap orang nggak bertanya ya. Karena saya susah jawabnya gitu. Pak Fatan boleh minta slide-nya, Pak? Nah, kan pasti saya harus bilang tidak boleh kan gitu kan. Nah, tapi kan bilang tidak boleh itu dilematis dalam diri saya karena pas saya bilang nggak boleh nanti akan menampakkan wajah Fatan yang kurang senang gitu kan. Bayar larang-larang, slide-nya nggak entuk. Misalnya gitu kan, bayar mahal-mahal, slide-nya nggak dapat. Ya, jadi saya berharap orang tidak bertanya. Nah, tapi anyway, saya baru dapat angle yang berbeda. Jadi justru pas saya di organisasi ini, saya baru dapat hal yang berbeda, angle-nya. Angle yang kita orang Indonesia agak gampangin. Padahal gini, kalau zaman dulu sekali, ketika buku-buku belum dicetak, kita belum ada PDF, belum ada fotokopi, maka saya perlu meminta dengan sangat hati-hati kitab yang ditulis Bu Nastiti. Boleh nggak saya pinjam? Saya mau salin. Kan gitu prosesnya kan nyalin ya. Dan nyalin itu kan betul-betul meresapi, akhirnya saya jadi hafal dan segala macamnya. Gitu. Nah, sehingga ya saya akan dapat banyak dari proses menyalin itu bahkan gitu. Nah, zaman sekarang kan nggak gitu kan. Saya pinjem bukunya Bu Nastiti. Dulu ada dosen saya marah soalnya. Karena bukunya dia sering dipinjem, difotokopi sama mahasiswa. Which is ya, dulu tuh salah saya tahu cara kerja fotokopi buku di Jogja itu kejam. Jadi kalau buku hardcover itu, ya, itu dibelek sininya, dibelek supaya gampang diginiin kan. Iya. Gitu. Nah, jadi pas saya tahu itu saya tobat, saya nggak pernah fotokopi lagi karena menurut saya itu kejam terhadap buku gitu ya, dibelek. Dan tentunya yang punya kan belum tentu mengizinkan ya pada saat kita pinjam. Pas dibalikin udah kadung gitu. Nah, dan ternyata nggak dibaca juga. Nah, kita nggak ngopi sendiri, kita ke tukang fotokopi kan gitu. Ya. Beda kalau kita salin ya, tadi ya kita salin atau kita ketik ulang, itu kan ada proses meresapi di situ. Nah, tapi di balik itu sebenarnya yang lebih problem adalah sikap kita sebenarnya. Jadi yang di ujung tadi tentang meminta slide atau minta materi itu hanya tip of the iceberg gitu. Tapi attitude yang paling parah itu yang dibaliknya, yaitu apa? Jangan-jangan kita itu nggak siap untuk belajar, nggak bawa catatan, nggak menandai, malas nandain.
Jangan-jangan yang lebih parah lagi, kita berharap guru kita melayani kita. Jadi slide itu buat melayani kita, bukan buat mempermudah beliau. Kan slide itu harusnya mempermudah beliau aja. Tapi kita berharap slide itu untuk melayani kita gitu. Saya nggak perlu nyatet karena toh itu kan slide buat kita juga. Nah gitu, jangan-jangan itu. Ya kan? Ini kan problem. Ya kan? Kalau attitude-nya begini kan ini problem. Ada tambah satu lagi itu Pak tadi. Ya, Bu. Bukti fisik kalau dia hadir. Nah, itu ditambah dijadikan aturan ya, bukti fisik gitu. Padahal menurut saya sih bukti fisik boleh aja berupa catatan sih. Betul kalau itu, tapi aturannya bukti fisik ya harus. Misalnya, mana buktinya? Ibu ikut seminar kemarin. Wah, ini Pak, 20 halaman catatan saya ini. Saya fotokopi ya. Ya kan sebenarnya boleh-boleh aja ya. Malah kelihatan niat gitu. Jadi pesan bapak saya tuh dari dulu gitu. Aduh, saya silau banget. Kalau belajar itu nyatet, nulis gitu. Dulu saya nggak masuk akal saya juga. Karena saya lebih senang ngeliatin gurunya, terus akhirnya saya ngeliatin kemana gitu. Ternyata hari ini setiap saya menulis, termasuk kalau nonton YouTube-nya Pak Teddy, pasti harus megang catatan ya. Dan itu luar biasa pembelajarannya. Ini di sini Pak Teddy juga menulis nih. Aku sungguh menghindari meminta materi pengajaran pada guru jika sang guru tidak memberikannya kepadaku. Ya. Ini Pak Teddy menulis 3 alasan ya. Pertama, sebagai pembelajar, menyimak dan mencatat sebaik-baiknya adalah tugas kita. Gitu ya Pak ya? Ya, betul. Itu yang gimana? Ya itu apa namanya? Itu attitude yang paling dasar. Saya pengen dapat kok. Ada ini lagi. Ada problem lain lagi ya. Di zaman sekarang karena orang merasa membayar untuk belajar. Dia merasa uang itu setimpal dengan ilmu yang diajarkan. Padahal kalau dipikir-pikir, semahal-mahalnya yang mau kita bayar. Anggaplah kita kuliah, misalnya, ambil kuliah lagi. Berapa satu semester? Paling mahal misalnya berapa? 20 juta lah misalnya ada ya. Kampusnya segitu ya, 20 juta, 30 juta satu semester. Mau nggak kita dikasih duit segitu? Dan harus mencari sendiri seluruh materi yang dikuasai oleh dosen kita itu. Saya yakin nggak ada yang mau. Kalau cuma dibayar segitu. Nah, sekali yang dosen iya kan yang dosen kita ajarkan itu belum pengalamannya loh ya, baru ilmunya aja, baru nulisnya aja. Kalau kita cari sendiri pasti kita akan butuh harga lebih mahal dari itu. Jadi semahal apapun kita bayar nggak akan sanggup membalas si ilmu yang kita dapatkan itu kan. Iya. Betul. Di sini Pak Teddy melanjutkan juga nih, meminta bahan sejatinya menunjukkan kemalasan diri untuk menjalankan 2 aktivitas pembelajaran penting ini. Ya, dan bahkan jadi kita ngumpulin USB ya. Nah itu. Sekarang lebih parah lagi, minta link Google Drive-nya dong. USB kan masih penting ya. Saya minta namanya lama itu. Ya, betul Bu Lia, ilmu yang didengar atau didapat sebaiknya diikat tulisan ya. Lalu nih alasan Pak Teddy yang kedua, seorang guru pastilah tahu seberapa banyak materi yang bisa diajarkan dalam satu waktu. Apa yang beliau ajarkan ketika itu terimalah, jangan meminta lebih. Sebab lebih banyak belum tentu lebih baik gitu. Nah itu yang kalau Mas Aji itu sering bahas itu kan yang kisah guru silat itu loh. Iya. Ketika muridnya nanya, kalau saya mau cepat menguasai berapa lama? Ya 2 tahun lah gitu. Wah, kalau saya latihan lebih rajin gimana? Oh itu pola 3 tahun. Oh itu pola 5 tahun. Karena ada porsinya kan gitu ya. Tiap kunyahan itu kan ada porsinya. Kita nggak bisa makan untuk sehari ya 3 kali misalnya. Kita tumpuk nanti malam aja 3 porsi lah. Nggak bisa kan? Iya. Atau aku sibuk nih seminggu ini tak tumpuk nanti Sabtu aja makannya ya. Hari Sabtu aja saya makannya gitu. Kan nggak bisa gitu. Atau saya makan banyak untuk 3 hari kan nggak bisa. Betul. Materi untuk 7 kali, bisa nggak 2 kali aja? Iya itu, dipadatkan. Nah, itu kan betul. Problem dengan dipadatkan itu. Dipadatkan, ya begitulah. Udah gitu nggak diulang. Nah, ini alasan terakhir nih, alasan ketiga. Seorang guru kerap kali tak memiliki materinya sendiri.
beliau mendapatkan lisensi yang hak mengajarkannya bukan semata ada pada dirinya. Ya. Minta materi yang tidak diizinkan untuk diberikan sebenarnya menempatkan beliau pada posisi sulit menjawab. Seperti yang tadi. Tapi gini Bu, itu satu angle ya. Saya dapat angle berikutnya. Sebenarnya proses sertifikasi lisensi dari sebuah materi kepada seorang guru untuk boleh mengajarkan itu memang nggak sembarangan kan? Ya. Karena bukan hanya soal materinya yang sudah jadi modul itu misalnya, tapi soal cara membawakan. Misalnya ya, satu video yang pembelajaran yang didesain dengan sangat baik misalnya, itu saya temukan kalau dikulik-kulik ada 7 cara ya. Mungkin Pak Fatan tahu lah ya, video di 7 Habits itu ya, tentang ada nggak sih yang diambil sama Creatify yang tentang orang namanya Ben itu, lingkaran pengaruh orang namanya Ben itu saya ketemu sekitar dulu awal pas baru belajar, saya cuma nemu sekitar 3 angle untuk membedah. Pas saya ketemu sama yang lebih berilmu lagi itu 5-7 angle, the same video itu bisa dibedah dari 5-7 angle gitu. Nah kalau nggak tahu cara pakainya kan malah itu berbahaya ya, karena salah membawakan, salah memaknai kan. Gitu. Jadi ya kenapa nggak dikasih ke kita, karena belum tentu kita bisa memanfaatkan itu dengan baik gitu. Bisa jadi malah ya kayak itu, kayak orang belum belajar bela diri, belum pahir main pedang, dikasih pedang gitu. Ya malah nusuk-nusuk orang, nggak salah naruh gitu, salah mindahin ngebeset orang gitu. Ya sudah selayaknya kita menerima yang diberikan kepada kita. Itu kemudian berangkat dari situ aja. Kalau saya cuma dapat 3 poin materi hari ini ya 3 itu coba dikulik lah gitu, direnungkan, diaplikasikan, dijalankan. Nah, ini yang seringkali justru terjadi di dunia pendidikan, Pak Teddy. Dunia pendidikan itu yang paling sulit di SOP-kan. Wah, iya betul. Nah, padahal semua untuk proses kepemahaman itu harus bisa dikaji ulang. Misalnya anak nggak paham ini tuh ada di step mana yang tidak selesai, kan begitu. Nah, justru ketika saya belajar dunia kedokteran, ya, saya malah bisa berpikir tentang masalah dunia pendidikan. Makanya sekarang di Bening itu semuanya serba SOP untuk pembelajaran dengan kita menggunakan sistem sintak itu. Karena guru tidak bisa nih, ini anak ini nggak ngerti itu dibalikinya kemana kan, kalau misalnya, nah itu yang paling apa namanya menyedihkan itu justru di dunia pendidikan kita. Iya. Ya makin lama kita makin memahami bahwa ada di dalam sebuah keahlian apapun saya kira itu kadang-kadang problem besar itu cuma berasal dari satu titik kecil yang diabaikan gitu. Ya, yang nggak akan dibahas di materi pengantar. Di materi pengantar titik kecil itu belum sempat dibahas, adanya nanti gitu ya, atau ketika didalami lagi. Padahal titik kecil itulah problemnya. Ya kalau di dunia pengajaran atau fasilitasi misalnya, saya waktu itu dapat satu insight luar biasa dari salah seorang konsultan di Flying Coffee. Dia dulu mantan guru SD di Australia. Dia bilang, saya 2 minggu di drill latihan menghafalkan nama panggilan dalam waktu singkat anak-anak saya. Saya baru mikir, kayak gitu itu dilatih ya. Betul. Di sini dimaklumi, maaf ya salah manggil, saya ini pelupa kok, malah gitu ya, bukannya mencari cara gitu, gimana caranya supaya saya hafal gitu. Saya tuh belajar tentang A, B, C, D itu sama namanya Linda Kimball, itu dari Australia. Jadi bagaimana mengajarkan itu cepat. Fonem ya Bu ya, fonem, iya, itu sama Linda Kimball. Itu seharian, itu ada trik-triknya untuk anak usia sekian bagaimana, kalau untuk orang yang sudah gede bagaimana dan lain-lainnya. Seharian tuh. Cuman A, B, C, D itu doang. Iya itu kan. Iya, Masya Allah. Kita hari ini bicara tentang adab terhadap guru. Kayaknya banyak yang saya langgar itu. Harus banyak tobat dan istighfar ya. Aku juga sama. Aduh, Pak Henry, kamu masih 17 tahun, semoga jadi orang yang ya Allah berkati Mas. Belajar ya.
semuanya menurut kesehatan. Iya, kalau Bu Nasiti suka dilanggar harus ke masjid ya. Dilanggar saya ke masjid. Masjid dan bertobat. Ya, alhamdulillah Pak Teddy, ini ya. Pas 1,5 jam nih kita ngobrol. Bukan ngobrol, saya belajar beserta teman-teman. Terima kasih Mas Teddy. Ya kan? Terima kasih banyak Mas Teddy, teman-teman semuanya. Atas tulisan bukunya, tuh lihat tulisan bukunya, apa namanya, penjelasan-penjelasannya, dan bagi saya pribadi, apa ya, senang banget bisa belajar selama 1,5 jam. Dan masalah adab ini tentu saja adalah masalah yang paling penting harus kita perhatikan ya, jangan sampai justru ilmu yang kita dapatkan itu tidak membuat perilaku kita, diri kita, bahkan karakter kita itu menjadi semakin lebih baik. Ya, kita harus jadi lebih baik lagi. Oke. Bu Nasiti, aku boleh kasih sedikit poin, ini keingetan satu hal. Oh iya, sip. Jadi tadi kan Bu Nasiti bilang ngobrol ya, terus direvisi gitu. Iya. Tapi saya justru merasa bahwa ngobrol inilah sebenarnya proses belajar yang agak sering diabaikan sih. Oh gitu ya? Saya nggak tahu di sekolah ya, mungkin di sekolah lebih terini. Di dunia komputasi training itu problem. Ini trainernya habis bawain materi, terus oke, silakan diskusikan di meja, terus dia ke toilet. Karena merasa diskusi itu bukan part of the learning process gitu. Yang tadi itu aja. Nanti kalau trainernya udah balik ngomong lagi baru saya duduk gitu. Nah, padahal kalau kita lihat, saya baru dapat insight ini lagi baca ulang dari Republik itu yang ditulis Plato itu. Kan isinya kan percakapan itu. Percakapan. Di pembacaan yang ini baru yang kedua kali sih sepanjang hidup saya, yang kedua kali itu saya saya mencoba bayang-bayangin ini suasananya Sokrates itu kayak apa sih, betul aja ngobrol gitu ya. Terus dialog-dialognya saya bayang-bayangin. Saya melihat bahwa kalau betul ini adegan nyata gitu, kok kita nggak lihat ya percakapan itu di sekitar kita ya. Nonggo terus kemudian ngomongin seserius itu gitu. Jangan Pak Fatan, jangan pergi dulu. Karena poin Pak Fatan tadi menarik sekali kita bahas. Bagaimana kalau kita dalami Pak Fatan ya? Terus kita diskusikan lebih jauh. Itu kan seneng banget Pak Fatan tuh. Itu dialog yang keren sekali ya, tapi itu nggak ada di dunia sekarang gitu. Yang dianggap sekolah adalah yang ada di gedung, di kelas, di kurikulum itu. Tapi learning as a dialogue gitu, sebagai sebuah percakapan itu agak, padahal mungkin ya jangan-jangan nih kita justru pengen itu ya, dengan saya pikir Bu Nasiti mengadakan hal seperti ini, pojok berkisah itu saya pikir kan untuk membangkitkan ya, sebagai sebuah percakapan gitu ya, tidak learning for the sake of learning, belajar bukan untuk insentif atau ijazah, tapi belajar sebagai sebuah kesenangan, sebagai sebuah rasa penasaran gitu. Nah, ini moga-moga nanti hal kayak gini jadi tren lah gitu. Iya. Ini mindset baru nih bagi saya nih Pak Teddy. Terus saya langsung teringat, bukankah di dalam Al-Quran itu juga sepertiganya itu adalah dialog, percakapan. Terima kasih karena Pak Teddy diingatkan. Ya, teman-teman, Bapak dan Ibu guru di sini yang sudah hadir, jangan abaikan percakapan pada saat jam istirahat atau diskusi-diskusi. Ya, karena di sekolah biasanya saya mengingatkan gitu Pak Teddy, bahwa proses pendidikan itu tidak hanya saat guru mentransfer ilmu, murid mendengarkan kan? Ya, namun pada saat ya tadi forum diskusi, dan mungkin di forum-forum yang kalau di Jepang saja bahkan tadi jam istirahatnya ya, waktu lunch-nya aja isinya pembelajaran, ya saya malah secara pribadi terlupa nih. Ya mudah-mudahan ini menjadi titik tumbun yang pertama untuk menuju titik berikutnya yang lebih baik, titik tujuh yang lebih baik. Oke deh. Mari kita sama-sama tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.